Bahkan saya pernah mendengarkan bahwa gunung itu pun tidak akan pernah meletus jika di dalam gunung itu ada penyangga wali, yang wali itu terus mengucapkan Allah, Allah, Allah. Kalau wali itu meninggal, gunungnya baru meletus kalau tidak diserahkan kepada orang lain. Bahwa sebetulnya kita harus bersyukur karena berulang-ulang kali hati kita terus-menerus diingatkan dengan Allah, yang jabarannya adalah apa? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah karangan Imam Abi Bakar Al-Baihaqi menerangkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa saat Nabi berperang di perang Tabuk, heran sekali melihat matahari tidak seperti biasanya. Ya Jibril, ini arosamsa, saya melihat matahari tidak seperti biasanya. Karena apa? Matahari itu bidiain wa nurin wa su'ain, ada cahaya yang aneh, ada ultra putih apa atau gimana, su'ain itu sorot. Kata Jibril, betul ya Muhammad, karena fi hadzal yauma, fi al yauma, di hari ini mata Muawiyah, ya, Muawiyah itu meninggal, ya, Muawiyah itu meninggal. Rasulullah terperanjat, kenapa Muawiyah meninggal kok kemudian matahari sorotnya begitu? Karena malaikat yang berjumlah 70.000 itu turun. Untuk apa? Untuk mensolati Muawiyah. Kenapa begitu berharganya mayat jenazah Muawiyah disolati oleh malaikat 70? Kata Jibril, beliau yukassiru kul huwallahu akbar, kul huwallahu ahad, dalam hadis lain yaksuru kul huwallahu ahad. Dia adalah sahabat yang paling banyak membaca kul huwallahu ahad fi lailihi wa naharihi wa mamsihi wa qiyamihi wa kumudihi. Dia membaca kul huwallahu ahad siang malam, berdiri tegak, jalan, berduduk, sampai 70.000-an malaikat nyolati. Kalau ibul setornya 500, ala malaikat 500 tok nyolati be malaikat kroco pilik. Jadi kita semuanya diangkat oleh Abahotim semata-mata untuk mentinggikan derajat kita. Ayo gemar membaca kul huwallahu ahad. Karena ada dua sahabat, yang satu saat perang, yang satu menjadi imam Kubah, terus menerus nyolati dengan surat kul huwallahu ahad. Masyarakatnya komplain. Tanya dulu, kata baginda Nabi, ditanya kenapa kamu harus pakai kul huwallahu ahad? Katanya, karena saya cinta kepada kul huwallahu ahad. Hubbuka iyaha yudkhilukal jannah. Cintamu kepada kul huwallahu ahad itulah yang bisa mendorong, yang bisa mengantarkan kamu masuk surga. Hanya cinta bisa mengalahkan perilaku dan amal, karena hakikatnya adalah gerakan hati juga amal. Cinta kepada kul huwallahu ahad itulah yang memasukkanmu ke dalam surga. Maka baca kul huwallahu ahad dan resapi. Jangan kayak duber-duber maling, rong dinamani ngurung li 100 ibul, kemudian memaksakan maca geol-geol kayak untune. Ini bagaimana? Resapi, cintai, tidak perlu tergesa-gesa, walaupun dengan jalan, yang penting dalam keadaan suci. Coba kalau mau kita baca kitab kecil, semuanya sudah pernah ngaji, namanya Musburiyah. Manane kan manuk emprit, tapi istimewa luar biasa. Ada sahabat meninggal punya hutang 4 dirham, Nabi Muhammad tidak mau mensolati. Lalu turun Jibril, ya Muhammad, sholli alaihi, sholatlah kepadanya, karena Allah telah mengutus fulan bin fulan untuk melunasi hutangnya. Artinya kalau orang yang sering baca kul huwallahu ahad punya potensi insya Allah orang dihutang. Allahumma amin. Silakan dibuka halaman berapa? 19. Mata saya sudah kena korban inframerah, jadi kalau baca yang kecil-kecil sudah susah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annaka idza kharajta ngantilkal awsaf. Li'annaka krono teman satu nesiro iku idza kharajta. Tekalane mentu sapa sira mentu-mentu ngantilkal awsaf saking mengkono-mengkono sifat-sifate sifat almamdudati
kang den wodo. Kemarin kita bahas sifat-sifat yang jelek al-mamdudati kang den wodo, yang dicaci, yaitu sifat jelek. Satu, sombong. Jangan sombong karena iblis kafir gara-gara sombong. Apa yang kita katakan sombong? Batorul hak. Sombong itu tidak mau menerima kebenaran. Ditiduk nang ngayel, dibuka gie kok kendepen bedo apa? Pendopone ngayel bae. Berarti itu sombong. Rewel. Ya. La yadhul janata mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibar. Tidak akan pernah masuk surga orang yang hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebiji sawi. Itu ulama dulu. Ulama agama modern hanya sesemut budak. Kemudian modernnya modern hanya sesemut yang baru lahir. Modernnya modern hanya sekepala semut. Modernnya modern hanya sebesar debu yang kelihatan hanya dengan sorot. Modern hanya sebesar atom. Modern hanya sebesar mikron. Sudah, sekarang nanti apakah diketemukan lagi yang paling kecil? Inilah kenapa Al-Quran tidak bisa dipahami dengan bahasa terjemah, karena bahasa Arab itu kaya dengan kosakata. Yang kedua, masih ingat? Kalau nggak salah, setelah kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh ngujub. Karena baginda Nabi mengatakan ngujub itu menampakkan amalnya, menganggap dirinya yang paling baik, berarti membanggakan dirinya. Ya, padahal semua yang kita miliki milik siapa? Milik apa? Mobil bodol milik jare milik ibul. Semuanya milik Allah. Kalau sudah punya babi jangan besar-besar, kasihkan. Hitung-hitung lulung. Pun dodolan pun niate mentung. Salasun muhlikatun, ada 3 yang bisa merusak amal. Di antara 3, yang pertama kemarin, kedua kemarin silakan masih diingat. Yang ketiga adalah wa ijabul mar'i nafsahu. Orang yang mengujubkan dirinya. Tidak ada orang yang seperti saya. Tidak ada yang rumahnya seperti saya. Tidak ada yang mobilnya seperti saya. Tidak ada yang pintarnya seperti saya. Ayo kita sama-sama itu buang. Karena Anda tidak akan pernah bisa naik dan bisa melihat Allah, bisa musyahadah kepada Allah kalau masih ada satu sombong, yang kedua ngujub, yang ketiga sum'ah, ya. Tahu semuanya ya sum'ah ya? Sum'ah ya, ngerungok-ngerungokaken lah. Sebab amal yang ikhlas dilipatkan 70. Sama sekali tidak ada orang yang tahu, dadakan kepengin cangkem nek orang ngomong gatel. Maka dari 70 lipatan dikurangi menjadi 1. Kalau terus-menerus diucapkan, maka masuk dalam kategori amal ri. Dan amal ria itu ditolak di langit yang kelima, ya. Ya, ditolak di langit yang kelima. Saat kita al-mi'raj kan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Saat kita sholat, amal kita dinaikkan. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima. Karena tidak ada ikhlasnya, karena ria dibalangkan kepada mukanya. Kemudian sombong dan macam-macam kemarin. Teruskan saja. Nalikane kamu telah keluar dari sifat-sifat yang jelek, itasofta mongko persifatan sopo siro. Oleh siro persifatan bima klan barang hasuna kang bagus opa sifatu sifat. Berarti dengan sifat mudah. Ada mamdudah, ada mudah. Apa sifat yang bagus? 1, katawadungi koyo dene andap asor. Man tawadunga rofangahul loh. Siapa yang merendahkan diri, bukan merendahkan diri, maksudnya bukan menghinakan dirinya itu, bukan. Tapi merendahkan diri itu ya kalimatnya ya, kita tidak merasa semuanya yang punya adalah Allah. Boleh tahu yang dihadapi adalah lebih mulia, maka Allah akan mengangkatnya. Karena ada sebuah hadis, mafil ardi ya, mamin adamin ila firoksihi silsilatani. Setiap manusia di dalam kepalanya itu ada kerekan, ada 2 rantai. Tak kala kita bangga diri, tak kala kita sombong, maka Allah akan menariknya, ya. Maka Allah akan menariknya, dia rantai yang kesombongan itu akan diturunkan, maka Allah akan turunkan rantai kesombongan. Jika ia adab asor, maka Allah akan naikkan rantai tawaduknya. Jadi wong sing gelem adab asor, maka dia adalah
diluhurkan oleh Allah Subhanahu. Bagaimana kalau yang kita hadapi adalah orang yang sombong? Apakah boleh kita sombong? Maka jika memang yang dihadapi ini adalah kesombongan, dan dengan kesombongan ia akan menghentikan kesombongannya, maka at-takaburu ngalal mutakabiri soda wattawadungu ngalal mutawaddingina soda dotun. Takabur terhadap orang yang takabur adalah sodako, dan tawadu terhadap orang yang tawadu adalah sodako. Bagaimana kita caranya untuk tawadu? Roksud tawadungi ayat da'abis salam fil majalis. Orang yang tawadu seketika masuk ora pelanggar, plenger, pendelik kene-kene gawa salon ora, tapi datang dengan mengucapkan anak ora mau sing pendelik. Oh iya begitu. Yang kedua, wal khusulan khusu. Inti di dalam ibadah kita itu khusu, karena bahwa wama kutiba lahu musru solatihi, dan tidaklah ditulis baginya, ada yang ditulis 10, 1/10 solatnya, 1/20 solatnya, 1/30 solatnya, sampai 1/90 solatnya, sampai 100% solatnya. Kenapa ditulis 1/10? Karena di dalam durasi solat 5 menit, dia ikhlasnya hanya setengah menit, maka solatnya hanya 10% nilainya. Jadi ada solat nanti diterima bolong, terima bolong, terima bolong. Jadi solatnya ibul adalah solat janda bolong. Baina yadaihi antara nengarsane Allah, watazim lan ngegungaken, ya, watazim lan kegungaken kepatuhan mutlak kepada perintah Allah. Jadi patuh ini semua adalah, segalanya adalah perintah, itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah malam ini kita sedang mengagungkan Allah. Kenapa? Karena Allah sedang memuliakan bulan ini, yaitu Ashhurul Hurum. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesuatu, siapapun yang mengagungkan syair, dan ini adalah syair Allah, bulan-bulan mulia Allah. Kita berkumpul dari jauh, diniati ayo semata-mata hanya kepada Allah, kita mematuhi perintahnya. Allah memerintahkan kita untuk ngaji, sekaligus mengagungkan bulan yang mulia. Jangan sampai di bulan ini kita hibah, jangan sampai di bulan ini kita padu, dan jaga hal-hal yang jelek, karena kita mengagungkan bulan yang diagungkan oleh Allah. Maka orang itu termasuk orang yang takwa. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Li amrihi maring dawe Gusti Allah wal khifdi lan ngreksa li hududihi maring pira-pira pelanggaran tohat hati utawa undang-undange Allah. Wal khaufi lan wedi minhu saking Allah. Ada kalanya kita khauf minallah, ada kalanya juga kita khauf min ngadabillah. Yang paling parah kita khauf min khalillah. Kita hanya diperintahkan takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu apa? Beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Sebab setan selalu menggoda. Innama dzalikumus syaiton yukhawifu awliya'ahu. Setan inilah yang menggerak-gerakkan agar kita takut kepada sundel bolong, agar kita takut kepada gunung bolong, agar kita takut kepada janda bolong. Itu adalah setan. Maka kata Allah, fala takhafuhum, ya, janganlah engkau takut kepada mereka, tapi wa khafuni in kuntum mu'minin. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita takut nggak sama Allah? Takut. Alasannya apa? Kaifa la yakhafu, bagaimana hamba itu tidak takut kepada Allah? Kita sudah apal betul tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Allah sebagai raja, yang raja itu bukan raja Namrud, bukan raja yang kena mati sebelah, apa namanya? Stroke. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atas kekuasaannya lah dia raja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu segalanya. Kalau kita tidak takut kepada Allah, Allah mampu segalanya kok. Ada kadang seorang hamba, seorang pekerja takut kepada bosnya, takut tidak dibayar. Allah mampu loh.
untuk mematikan kita, Allah mampu loh untuk memeriangkan kita, Allah mampu segalanya. Ya, bagaimana kita tidak takut? Umur kita di tangan Allah, rizki kita di tangan Allah, sehat kita di tangan Allah, mati kita juga di tangan Allah. Itu namanya al-khaufu minhu, takut kepada Allah. Yang kedua, takut dari siksaan Allah. Nah, takut dari siksaan Allah ini derajatnya di bawah, takut kepada Allah. Kenapa, Bul? Kowe iki ora medon, wedi karo siksane Gusti Allah. Oh, berarti nek Gusti Allah ora nyiksa mesti Bul medon bae. Nah, makanya takut kepada siksa Allah itu di bawah takut kepada Allah Subhanahu. Yang paling parah, kepada Allah tidak takut, kepada siksanya Allah tidak takut, tapi takut kepada majikan, takut kepada gunung growong. Yang paling parah takut kepada istri.